Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah di masa seperti ini, terutama kita tetap melakukan suatu protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik anakku, kali ini Bu Lili akan menerangkan materi tentang berita. Berita seputar Indonesia, teks berita, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator, memahami pengertian teks berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3. Menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap sesuatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Adapun unsur-unsur berita adalah mencakup 5W dan 1H. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur itu terdiri dari what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Itulah yang dimaksud dengan 5W dan 1H. Sedangkan pengertian what adalah suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Sedangkan yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian berita tersebut. Yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah how. Suatu peristiwa berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Dalam menuliskan suatu berita terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur pembuatan berita tersebut adalah yang pertama, unsur aktual. Yang dimaksud dengan unsur aktual adalah unsur yang terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa baru yang baru saja terjadi. Yang kedua adalah unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Berikutnya adalah unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama,
Tokoh yang terlibat dalam pemberitahuan atau pemberitaan adalah tokoh yang penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Sedangkan unsur berikutnya adalah unsur menarik. Menarik di sini artinya menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dalam masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminal, dan konflik. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi suatu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari beberapa struktur yang membangun teks berita tersebut. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur itu terdiri dari 1. Orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang berikutnya adalah peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Unsur struktur teks berita berikutnya adalah sumber berita. Berisi mengenai sumber didapat berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumbernya dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Contoh teks berita ada pada bacaan berikut ini. Silakan kalian membacanya. Nah, itulah yang merupakan contoh teks berita. Dari contoh teks berita tadi tentunya sudah mencakup unsur-unsur teks berita. Demikian tadi kalian telah mengamati, mempelajari tentang apa yang dimaksud berita, bagaimana unsur-unsur berita, serta semuanya tentang berita sudah dijelaskan pada materi yang telah ditayangkan tadi. Semoga dengan pelajaran itu kalian dapat mengambil materi pelajaran itu dengan hikmah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.